Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Aisyah Tarafasya dengan NIM H5401241023. Ingin menjelaskan regresi linear berganda, melanjutkan dari video sebelumnya. Oke, di sini aku mau ngejelasin apa itu regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda itu adalah persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih variabel independen atau X. Bentuk umum persamaannya itu adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 plus error. Itu kalau misal variabel X-nya itu ada dua. Korelasi parsial. Korelasi parsial adalah eh, digunakan untuk melihat hubungan murni antara dua variabel dengan mengontrol variabel lain sehingga hasilnya tidak bias. Pak, kalau variabel dummy itu adalah variabel kualitatif diubah menjadi variabel biner atau 0 atau 1 agar dapat dimasukkan ke dalam model regresi. Contohnya, jenis kelamin, status kerja, atau ke kategori pekerjaan. Adjusted R-square itu berbeda dengan R-square biasa yang selalu meningkat jika ada variabel baru, tapi adjusted R-square bisa naik atau turun. Ini berfungsi untuk menilai apakah penambahan variabel benar-benar memberi kontribusi pada model atau hanya sekadar menaikkan R-square saja. Dan yang terakhir itu ada stepwise regression. Ini adalah teknik memilih variabel terbaik dalam model regresi. Itu ada tiga, ada forward selection, backward selection, sama stepwise atau BOT. Kalau forward selection itu menambah variabel satu persatu, kalau backward selection itu menghapus variabel yang tidak signifikan, dan kalau stepwise itu gabungan antara keduanya. Oke, di sini aku bakal interpretasi hasil regresi linear berganda menggunakan RStudio. Di sini aku pakai data yang dari video sebelumnya. Ini ada interpretasi alfa. Alfa atau konstanta itu 15.766,29. Ini adalah rata-rata GDP ketika investasi dan ekspor bernilai 0. Ini diambil dari yang ini, intercept estimate. Nah, kalau yang beta 1 atau koefisien investasi itu 0,737 itu diambil dari ini investment. Nah, ini jika rata-rata investasi naik sebesar 1, diduga rata-rata GDP naik sebesar 0,737 dengan faktor lain konstan. Kalau yang beta 2 atau koefisien ekspor eh, itu sebesar 0,55. Jadi, jika rata-rata ekspor naik sebesar 1, diduga rata-rata GDP naik sebesar 0,55 dengan faktor lain konstan. Selanjutnya, itu ada uji F atau uji modal secara keseluruhan. Ini eh, diambil dari sini, F statistik itu 33,5. Nah, hipotesis statistik itu ada H0 dan H1. Kalau H0-nya itu p-value lebih besar sama dengan alpha, maka X tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau H1 itu p-value lebih kecil dari alpha, maka X berpengaruh terhadap Y. Nah, di sini itu p-value-nya itu 0,000 lebih kecil dari alpha yang sama dengan 5%. Maka keputusannya itu tolak H0. Jadi kesimpulannya, model dapat menjelaskan keragaman GDP, minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi GDP atau investasi dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GDP. Nah, ini yang uji T. Yang uji T ini atau uji signifikansi variabel bebas, hipotesis statistik ada dua juga, H0 itu p-value lebih besar sama dengan alpha, maka X tidak berpengaruh terhadap Y, H1 p-value lebih kecil dari alpha, maka X berpengaruh terhadap Y.
Nah, di sini P value-nya juga 0,000, yang artinya lebih kecil dari alfa sama dengan 5%. Maka keputusannya tolakkan 0, kesimpulannya investasi berpengaruh signifikan terhadap GDP pada alfa sama dengan 5%. Koefisien determinasi atau R-square-nya itu eh, 0,588, 0,588, yang artinya 58,8%. Ini diambil dari yang ini, multiple R square dari sini. Maka yang artinya sebesar 58,8%, keragaman GDP dapat dijelaskan oleh keragaman investasi dan ekspor. 41%, 41,2% lainnya itu ditentukan oleh variabel di luar model, yaitu ada konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan sebagainya. Maka dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh bahwa investasi dan ekspor berpengaruh positif serta signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap GDP. Modal regresi yang dihasilkan signifikan dengan koefisien determinasi sebesar 58,8%, yang artinya sebagian besar variasi GDP dapat dijelaskan oleh variabel investasi dan ekspor, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Dengan demikian, peningkatan investasi dan ekspor terbukti menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan GDP. Oke, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.